Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih ayah bunda dan sahabat Assalam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat di setiap aktivitasnya. Ayah bunda dan sahabat Assalam, perkenalkan saya Ibu Farida Utami yang akan memandu kegiatan hari ini dalam acara podcast parenting TK Assalam. Sharing is caring. Nah, ayah bunda dan sahabat Assalam, hari ini saya akan ditemani oleh psikolog kita, yaitu Ibu Nira Wulansari, SPSI, MC Psikolog. Kita sapa dulu ya. Hai, Assalamualaikum nih Bu Nira. Waalaikumsalam Ibu Farida. Assalamualaikum ayah bunda, sahabat Assalam, apa kabar nih semua? Baik-baik saja ya, sehat semuanya ya, diharapkan ya Bu Nira ya. Amin, insya Allah ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga dalam kebahagiaan tentunya ya. Iya, agar imunnya tetap stabil ya Bu Nira Benar ya. banget. Oke. Nah Bu Nira, hari ini di kegiatan podcast Parenting TK Assalam, kita akan mengangkat tema mengenal emosi anak di masa pandemi. Tentunya rasanya bukan anak aja ya. Oh iya. Anak daring, orang tua darting. Nah, anak Iya, daring orang tua daring, bener itu Iya, baru iya, saya emosi darting ya, anak daring, orang tua darting. benar-benar. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang kan ya pasti ya semua jadi begitu mendengar PPKM diperpanjang lagi nih sampai tanggal 16 Agustus gitu Iya. kan. Aduh ya Allah ya Rob, tapi ya mau gimana ya, kan kita juga harus menjaga ya mau tidak mau. Iya. Walaupun menyedihkan pastinya untuk beberapa pihak juga kita sangat sedih gitu ya, karena kan kondisinya mereka ya terutama yang dapat penghasilan harian. Iya, Nah itu terdampak kan ya. terdampak. Tapi memang kalau terkait dengan anak-anak pasti kan anak-anak juga udah kapan ini teh sekolah. Iya, betul sekali. Udah memang kalau ketika kita kegiatan di kelas pun Juman itu anak-anak memang sangat menginginkan ketemu dengan ibu guru, apalagi dengan teman-temannya. Iya. Kembali lagi di tema kita nih, mengenal emosi anak di masa pandemi. Emang emosi itu apa sih Bu Nira? Apakah emosi anak itu sama dengan emosi orang dewasa? Bisa dijelaskan ya Bu Nira? Iya, mangga. Tentunya kalau yang namanya emosi mah kan sama ya, mau anak mau dewasa sama gitu ya. Kategori emosi itu kan perasaan apa yang dirasakan pada setiap orang dan itu sama semua orang. Setiap orang memiliki emosi positif, emosi negatif. Emosi positifnya dia merasakan rasa cinta, kasih sayang, kebahagiaan, rasa senang gitu kan, sukacita, semangat, itu emosi positif. Tapi ada emosi negatif dan kayaknya banyak emosi negatif sekarang pandemi ya. Karena memang kalau kata emosi identiknya dengan marah gitu ya. Padahal tidak demikian. Iya. Emosi itu banyak gitu. Hanya memang orang suka bilang emosian itu karena pemarah gitu kan, padahal iya. belum tentu. Jadi negatif. Jadi emosi negatif itu seperti marah, sedih gitu kan. Kalau misalnya dikatakan emosian kan bisa sedih juga sebenarnya masuk kategori emosi. Jadi kesedihan, kebahagiaan, kemudian juga rasa marah, kecewa, kemudian perasaan kekosongan, itu semua ke area emosi gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa emosi itu hanya marah melulu, enggak begitu gitu ya, tidak demikian. Sehingga emosi itu sebenarnya luas, hanya mungkin kalau kondisi saat ini dalam beberapa hal, apalagi kita di awal-awal ya. Apakah kalau emosi yang terjadi di anak, apalagi usia PAUD ini, akan munculnya dalam bentuk tantrum, sikap tantrum atau gimana tuh Bun? Atau penolakan kah? Atau seperti apa itu terjadi emosi terhadap anak usia dini? Ya, kalau anak-anak usia dini ya nanti dilihat juga usia, karena kan memang ada yang tantrum. Tantrum itu juga ada kategori usia gitu. Biasanya muncul di usia-usia menjelang 2 tahun sampai 3 tahunan. Kalau misalnya dia masih tantrum hebat, masih tantrum, itu masih kategori wajar karena lagi usianya kalau bisa dibilang mah nggak enak badan setahunan gitu ya. Jadi rungsing aja bawaannya, marah nggak jelas, nangis nggak jelas, karena kan perkembangan bahasa juga sedang mulai berkembang, tapi dia belum sepenuhnya bisa menyuarakan apa sih isi pikirannya, hatinya seperti apa. Jadi ketindakan ya. Ya, jadi ketindakan.
Nah, kemudian ada untuk anak-anak yang di usia yang lebih tinggi dari itu, misalnya 4-5 tahun sampai 6 tahunan, 7 tahun lah ya gitu misalnya, itu dia, kalau tantrum biasanya harusnya sudah jarang ya, gitu. Udah jarang kan kalau tantrum tuh kadang sampai guling-guling gitu kan ya, lempar-lempar barang, teriak-teriak kayak gitu. Rasanya kalau untuk usia yang lebih tinggi dari usia 3 tahun, seharusnya sudah tidak ada untuk tantrumnya gitu ya. Kalaupun dia memang marah-marah ada, paling kalau anak-anak usia segitu, "Aku nggak suka," cemberut. Oh iya. Nah, cemberut aja diam gitu kan, sambil tuh diam. Ditanya nggak mau, gitu kan, diajakin nggak mau, "Ayo dong," bete aja ya bawaannya. ya atau balik badan gitu Iya. kan, balik badan dia sembunyi di balik, apa namanya itu, di balik, sofa lah gitu kan, nyumput di mana. Itu bentuk-bentuk marah pada anak-anak yang biasanya lebih besar gitu. Jadi bentuk protesnya gitu kan. Atau ada yang menangis ada juga sih gitu ya, tapi biasanya untuk anak-anak yang sudah lebih besar ini, dia akan menangis tapi jelas gitu. Karena apa? Misalnya aku nggak suka, aku capek, aku tuh bosen gitu ya, itu muncul gitu kan dan itu wajar sih untuk anak-anak. Dan biasanya untuk anak yang lebih besar itu udah lebih mudah diarahkan gitu. Iya, ini Bu Nira, biasanya, ketika anak itu emosi atau meluapkan perasaannya kalau di anak usia PAUD ini, kalau kita melihat seringnya penolakannya dalam bentuk marah atau menangis. Tapi kadang dipaksakan oleh orang tua agar anak tersebut bisa mengikuti kegiatan atau, bisa beraktivitas di masa pandemi ini. Ini gimana nih? Jadi harus ada parenting khusus berarti ya untuk orang tuanya ya? Iya, tentunya, pasti kan kalau misalnya untuk orang tua juga kelelahan ya. Kelelahan apalagi kemudian menghadapi anaknya yang, secara emosional lagi banyak memunculkan emosi-emosi negatifnya gitu kan. Pastinya pertama kalau misalnya menghadapi anak memang sedang emosi, jadi kalau misalnya emosi di masa pandemi memang banyaknya anak-anak mudah marah sekarang ya, kesel gitu kan, kesel, bosen, jenuh, biasanya mereka bisa lari-lari jadi nggak bisa gitu kan, biasanya ke playground nggak bisa gitu. Nah, jadi tentunya para orang tua harus memaklumi, pertama memaklumi, oh ini semua terjadi pada semua orang, dan kita berikan pengertian kepada anak bahwa ya memang kamu bosen ya, sama bunda juga bosen, sama ayah juga bosen gitu, kakek nenek juga bosen, gak enak ya kita pengen main lagi, kita pengen camping lagi mungkin ya. Tapi kan gak boleh, kita jelaskan dengan fakta aja, faktanya bahwa saat ini ada varian Delta yang tingkat penularannya kata teman saya yang dokter itu 2-3 detik. Masya Allah. Kalau ada orang yang varian Delta terpapar, dan lewat aja kita gitu ya, cuma pas seling-singan lah kalau bisa dibilang ya. Itu kalau kita tidak pakai masker dan misalnya dia sedang mengeluarkan dropletnya, itu kita langsung 2-3 detik, 2-6 detik lah kalau nggak salah langsung tertular. Jadi secepat itu gitu kan. Nah itu kita jelaskan. Kalau misalnya dibilang apa yang detik kan anak-anak nggak tahu ya, naon sih detik gitu ya. Kita bisa apa sih kita gambarkan misalnya ini loh dek nih kayak ini, kayak garis ini gitu ya misalnya. Nah segini. Kalau ini kan panjang ya, ini pendek, nah segini loh, sependek ini gitu. Jadi sangat kita detailkan dan visualisasikan. Jadi si anak tahu gitu. Oh, kenapa kita memang tidak boleh keluar gitu kan. Nah, dengan penjelasan-penjelasan itu tentunya membantu si anak memahami bahwa ada satu kondisi yang memang dia nggak boleh gitu kan untuk bisa beraktivitas. Nah, kemudian orang tua juga bisa cari solusi kegiatan setelah itu gitu kan, harus ngapain, kemudian harus maklumi juga misalnya anak lagi marah gitu, lagi kesel, dengan oke, kamu lagi marah kan, lagi kesel, nggak enak ya, bosen ya, harus pahami, baru kemudian diarahkan untuk yuk kita melakukan kegiatan apa yang menyenangkan untuk anak gitu kan. Jadi nggak usah dimarahin, anak marah gitu ikutan marah, kamu tuh marah-marah terus, nggak suka bunda mah nggak suka, udah tinggalin aja. Nah makin jadi. Nah memang itu jadi harus bagaimana ya sikap kita sebagai orang dewasa atau yang pendamping anak di rumah sekarang ini untuk menjaga emosi anak agar stabil ketika di masa pandemi ini. Jadi memang sekarang karena guru perannya hanya di sekolah, pendampingan orang tua dan keluarga sekitarnya itu seperti apa? Iya,
tentunya saat anak kita kan rentan secara emosi gitu ya, sudah bosan daring jadi ortunya darting tadi gitu ya. Jadi tentunya pertama sih untuk para orang tua sebelum mengelola emosi si anak, perasaan si anak, orang tua juga harus membantu dirinya untuk mengelola perasaannya. Kalau misalnya memang jenuh, akui saya jenuh, saya capek gitu kan. Rehat lah gitu ya, rehat dan lakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan tapi mungkin caranya jadi berbeda. Misalnya saya suka traveling gitu ya, saya suka traveling untuk menghilangkan kebosanan. Boleh kok traveling ya nggak sih gitu kan, masa PPKM kita boleh. Cuma ada garis bawahnya nih, hanya tolong prokes gitu kan. Kemudian tidak berkumpul. Boleh lah kita jalan-jalan pakai mobil kukurilingan boleh, tapi jangan turun, jangan makan di situ. Itu kan intinya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tetap bersenang-senang. Hanya caranya aja sekarang yang harus sedikit menyesuaikan lah gitu. Ketat prokes. Nah, perketat prokes gitu kan. Sehingga si orang tua juga tetap senang, tetap bahagia. Misalnya aku biasanya senang kalau ketemu teman-teman gitu kan. Ya pastikan aja teman-temannya yang kalau misalnya memang sehat gitu kan. Kemudian juga jangan rame-ramean, misalnya 10 orang ngumpul di mana itu juga nggak bagus gitu kan. Tapi pastikan misalnya kita ketemuan dengan sahabat kita 1-2 orang gitu. Rasanya sih itu masih wajar ya. Kemudian kita dengan menjaga jarak, kita selalu pakai masker, cuci tangan, benar-benar sangat menjaga, insya Allah sih nggak akan apa-apa gitu kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya orang tua masih bisa lakukan untuk membuat dirinya senang, dirinya bahagia gitu. Jadi jangan terkukung nggak bisa ya udah nggak bisa juga gitu. Kalau dalam masa pendampingan dengan anak ini orang tua jadi sebetulnya orang dewasa yang harus memahami emosi anak ya. Jadi jangan karena kan anak tidak bisa meluapkan, jadi orang tua yang harus berusaha memahami emosi yang terjadi pada anaknya. Iya, gitu ya. Kan yang lebih paham, yang sudah bisa berpikir lebih abstrak ya gitu kan, itu orang tua ya. Kalau misalnya kita nuntut anak untuk memahami perasaan kita, mama tuh kesel, udah kamu nggak tahu, udah. Kan anak-anak ya, maksudnya anak-anak tuh bingung, kenaun sih si mama teh gitu ya. Nah, jadi pastinya kita yang lebih kita yang dewasa dan kita yang sudah lebih paham, kita yang harus mencoba memahami perasaan si anak gitu ya. Walaupun si anak juga harus tahu perasaan orang tuanya. Tadi dengan diskusi, kita diskusikan misalnya bunda tuh capek loh, bunda tuh capek beberes, harus mengerjakan mungkin apalagi orang tua yang bekerja gitu ya, ibu-ibu yang bekerja, ayah yang bekerja itu kan capeknya double gitu ya. Itu jelaskan. Kalau bunda tuh harus kantor tuh juga kerjaannya banyak, ayah juga ngantor kerjaannya banyak. Kemudian juga bunda juga ada keselnya, ada capeknya, itu kita kasih tahu ke anak-anak. Jadi si anak-anak juga tahu, oh bunda juga ada capeknya loh, ada keselnya. Jadi bekerja sama untuk saling menjaga pada akhirnya gitu. Nah baru sampaikan juga, kakak atau adik juga boleh kesel misalnya karena nggak boleh keluar ya, memang menjengkelkan gitu kan. Atau misalnya kita nggak bisa sekolah emang ngeselin ya gitu, tapi ya tadi dengan penjelasan bahwa kondisinya saat ini seperti apa, kenapa sih PPKM diperpanjang terus gitu kan. Jadi kita benar-benar komunikasikan gitu. Ya, lakukan itu tadi yang komunikasi ya dengan anak, jadi curhat-curhatan mungkin ya. Jadi apa unek-unek apa yang dirasakan oleh anak bisa diungkapkan kepada kedua orang tuanya. Jadi sesibuk apapun orang tuanya harus bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya, apalagi di masa pandemi gini ya. Iya, benar kan. Kemudian kan sekarang juga banyak WFH juga sih sebenarnya. Jadi quality time dalam artian kita bisa kerja juga sambil ngawasin anak-anak kan ya gitu kan. Sambil ngawasin anak-anak, jadi bisa sejalan lah kalau bisa bilang kerjaan kantor beres, kerjaan untuk anak-anak beres gitu. Walaupun memang kadang pusing ya, harus fokus ke kerjaan ini, harus anak gitu. Pasti jadi pusing memang. Tapi setidaknya di situ ada yang tadi saya maksudnya tuh kita ajak dia untuk yuk kita main yuk kantor-kantoran gitu. Bunda di sini kamu di sana ya, kayak gitu kan. Jadi itu menyenangkan buat si anak gitu, dan si anak juga bisa ngerem untuk tidak selalu minta perhatian gitu kepada orang tuanya. Jadi dengan selalu mendiskusikan, selalu mengkomunikasikan apa yang dirasakan baik itu orang tua, kemudian kita membantu menerjemahkan bagaimana perasaan anak. Sama-sama enak lah kalau bisa dibilang gitu. Kemudian juga untuk
menjaga supaya si emosinya ini tetap stabil gitu ya, dalam artian ya lumayan lah ya, nggak uring-uringan terus gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan pada si anak. Misalnya aku lagi bosen, nggak mau, ya udah gitu kan. Oke, sekarang nggak maunya kenapa? Jadi tetap dia bertanggung jawab dengan perilakunya, gitu kan? Kenapa dia nggak mau? Misalnya aku lagi capek, aku lagi bosen. Oke, hari ini bosen tapi besok nggak lagi ya. Besok kita semangat lagi. Jadi dikasih kesempatan si anak rehat, gitu. Iya, jadi ada kesepakatan ya Iya. Oh ya, Bu Nira, apakah boleh diberlakukan reward and punishment kepada anak kita terkait dengan ini emosi ini? Iya, boleh sekali untuk pemberian reward punishment-nya. Tapi untuk pemberiannya berkala ya, dalam artian dia punya prestasi dulu, baru dia bisa dapat rewardnya gitu kan. Dan rasanya kalau punishment sih saya kurang setuju ya, saya lebih suka konsekuensi. Konsekuensi dari perilaku negatif kamu itu apa gitu kan. Jadi dia akan belajar untuk kalau misalnya aku berbuat baik, aku punya konsekuensi positif. Kalau misalnya aku berbuat yang tidak baik, aku punya konsekuensi negatif gitu. Misalnya konsekuensi negatifnya, oke, kan kemarin kita janji ya, kamu dapat hari Minggu tuh dapat mainan mobil-mobilan misalnya. Tapi karena ternyata tidak memperlihatkan perilaku yang baik, mohon maaf ya gitu. Konsekuensinya kamu nggak dapat minggu ini gitu. Jadi itu semua dibicarakan di awal ke anak. Tuh. Kadang anak, bunda nanti malah besoknya aku nggak mau lagi. Ada ya yang seperti itu. Ya. Pengalaman juga itu seperti apa tuh Bu Nira? Iya. Ada memang anak-anak yang begitu gitu ya. Jadi mereka lebih cerdas dari orang tua. Jadi gini, sebenarnya tergantung dari ketegasan orang tua dan konsistensi dalam pemberian aturan. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak yang nego seperti itu, anak yang ngakal kalau bisa dibilang gitu ya. Itu karena orang tua juga nggak konsisten gitu. Misalnya kalau anaknya udah mulai rungsing gitu ya, nggak mau, udah pokoknya aku besok nggak mau lagi, langsung akhirnya yaudah daripada nggak mau. Gitu, daripada rewel lagi, lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus konsisten. Konsistennya kalau misalnya ibunya atau ayahnya sudah mengatakan tidak ya tidak, gitu. Iya ya iya. Dan begitu hari H-nya, kalau misalnya sudah berjanji ya penuhi. Nggak ada alasan untuk tidak memenuhi gitu. Kecuali in case nih tiba-tiba nauzubillah sakit orang tuanya gitu kan. Itu baru dikomunikasikan, maaf ya ternyata ayah sakit, bunda sakit misalnya gitu. Jadi untuk minggu ini nggak bisa, tapi kita coba cari cara supaya tetap ya janji ayah bunda tetap terpenuhi. Misalnya dengan, kalau sekarang kan online shop semua ya. Betul. Banyak online shop, jadi misalnya kita nggak bisa pergi ke sana beli mainannya, tapi gimana kalau kamu cari misalnya di online shop gitu. Boleh, sok pilih, tapi pilih juga dengan harga yang kita sepakati gitu. Iya, jangan nanti dipilih yang harganya jutaan juga pusing juga. Iya, jadi disepakati misalnya, Bun aku pengen mobil yang ini, harganya 300.000, tapi dia sudah berprestasi dengan sangat baik, oke silahkan gitu kan, dan orang tua sanggup gitu ya. Tapi kalau ternyata wah kemahalan kak gitu ya, gimana kalau kita cari yang agak murah ya. Nah jadi kan itu kesepakatan bersama kan, dan si anak juga belajar ngerem gitu, nggak semua hal yang dia inginkan bisa terpenuhi, dan dia pun harus ada pertimbangan. Kalau mau sesuatu itu kita pertimbangan secara finansial, fungsional gitu kan, jadi itu kita latihkan dari sekarang. Nah, Bu Nira, jadi reward yang baik itu seperti apa? Dalam bentuk apa juga tuh reward yang baik itu? Ya, jadi kalau misalnya yang baik tentunya kan nanti dibikin kesepakatan sih, yang tadi saya sampaikan ya, kesepakatan dengan anaknya. Kita nggak bisa yang gimana anak, ya udah gitu kan kita penuhin, sok anak mau apa kita kasih gitu. Tapi atau orang tuanya nggak boleh, pokoknya gimana mama, itu pun nggak baik gitu ya. Jadi yang baik itu adalah yang sepakat kedua belah pihak gitu. Kedua belah pihak sepakat akan barangnya, kedua belah pihak sepakat akan harganya gitu. Kadang anak yang lebih jago negosiasinya loh, Bu Nira. Ayah bundanya harus putar otak gimana caranya agar bisa mengikuti keinginan orang tua juga akhirnya mah. Iya gitu benar, ya itu karena anak sekarang kan kritis ya, cerdas. Jadi luar biasa gitu, mereka bisa mencari jalan supaya apa yang mereka inginkan dapat gitu. Iya betul. Jadi tetap kembali lagi tadi kita harus sepakati bersama
kita minta untuk anak mengungkapkan apa keinginannya, jadi kita pun harus mendengarkan pendapat dia, pengennya apa, bagaimana, kemudian juga yang seperti apa, dan orang tua memberikan masukan sesuai dengan kesanggupannya gitu dalam memberikan reward tadi gitu. Dan dalam pemberiannya pasti dia harus berprestasi dulu gitu, misalnya apakah itu mau seminggu sekali kah, mau sebulan sekali kah, itu enggak, tinggal kesepakatan untuk orang tua dan anak. Siap. Gitu. Harus sampai perkataan deal. Iya. Orang tua dan anak. Iya, kalau bisa salaman. Salaman, iya. Ketok palu. Iya. Nah, Bu Nira ini selanjutnya saya mau bertanya, bagaimana kita menumbuhkan rasa happy, emosi anak yang positifnya itu? Jadi yang negatifnya kita lupakan, sekarang bagaimana menumbuhkan rasa happy anak gitu di masa pandemi? Tentunya kan tadi sudah dibahas ya, bahwa memang kondisi pandemi ini banyaknya emosinya negatif yang muncul, gitu kan. Hanya kan saat kita bahagia imun meningkat gitu. Nah otomatis gimana nih caranya supaya kita selalu meningkatkan emosi-emosi positif gitu kan di dalam diri kita, supaya kita pun menjadi lebih sehat gitu ya. Pertama tentunya ya orang tuanya dulu kan, yang seperti tadi saya sampaikan, orang tua harus happy dulu gitu. Seabrek apapun tugasnya, sepusing apapun kondisinya, mencoba untuk bisa mencari cara yang membuat dia bahagia. Misalnya nih, lakukan kalau misalnya suka masak ya lakukan masak gitu kan. Atau misalnya suka jalan-jalan ya lakukan dengan prokes tadi gitu kan. Pokoknya lakukan hal-hal yang memang bisa membuat si orang tua ini bahagia gitu. Setelah orang tua bahagia, otomatis dia bisa membuat si anaknya bahagia gitu. Dan anak-anak itu sebenarnya gampang ya untuk membuat anak bahagia. Yang penting kita hadir di sana, kita dengarkan apa yang mereka inginkan, kita main dengan mereka, itu tuh udah seneng banget gitu kan merekanya. Yang sekedar misalnya kita bercocok tanam gitu kan, eksperimen percobaan bercocok tanam dari biji bisa tumbuh gitu, itu kan udah bikin mereka seneng. Bersama-sama gitu ya lagi. Bersama-sama, atau main lempar tangkap bola gitu, atau misalnya main tebak-tebakan, itu pun udah membuat si anak senang, membuat anak bahagia. Dan hindari kalau misalnya memang orang tua sedang emosi negatif lagi keluar gitu ya, misalnya lagi kesel, lagi marah, lagi capek, hindari itu di depan anak, mengeluarkannya. Kita boleh marah misalnya, maaf ya bunda lagi kesel banget, udah misalnya minta waktu untuk di kamar, kita masuk ke kamar aja, jadi kita luapkan dulu emosinya, kita marah-marah, mau ngomel-ngomel, tapi jangan di depan anak. Karena kalau misalnya anak udah kena emosinya negatif gitu ya, dia akan sakit hati terus gitu. Pada akhirnya murung si anak gitu kan. Jadi tetap kita diskusikan bagaimana perasaan orang tua, tapi kemudian kita juga kita jaga supaya si anak juga tetap happy gitu. Jadi kalau misalnya anak tuh sebenarnya gampang sih untuk biar happy ya. Tadi cuma loncat-loncat di kasur pun dia happy gitu kan. Oh ya pernah ada film Yes Day. Pemainnya Jennifer Garner sama siapa sih saya lupa lah ya pemainnya itu. Jadi di film itu tuh ada satu hari si anak itu diperbolehkan melakukan apapun. Jadi filmnya Yes Day di Netflix apa Disney Hotstar gitu saya lupa. Itu bagus banget, itu bisa ditiru dalam membuat kita satu waktu happy dan bonding anak dan orang tua jadi makin kuat gitu. Filmnya bagus, tapi memang ada rulesnya, jadi tetap Yes Day juga tetap ada rules gitunya ya. Nggak bisa yang misalnya lepas bebas gitu ya, nggak boleh juga. Jadi Yes Day ini ada aturannya tetap ada aturannya, di mana si anak tidak boleh meminta mengenai masalah depan, nggak boleh. Jadi cuma hari itu aja gitu. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, mempermalukan, itu nggak boleh juga gitu. Sama apa gitu saya lupa, ada beberapa aturannya. Tapi orang tua memperlakukan anak, sok kalian mau apa hari ini gitu. Jadi anak-anak tuh bikin list segala macam gitu. Nah itu tuh perjanjiannya misalnya sebulan sebelumnya kita udah bicarakan itu, tanggal sekian kita akan melakukan Yes Day. Dan untuk mencapai Yes Day itu kamu harus berprestasi. Nah, jadi boleh rewardnya Yes Day gitu kan, tapi kamu harus nilainya bagus dulu, apa yang bagus. Jadi bersemangat sih anak-anak. Dan itu saya rasa itu membuat pertama bondingnya bagus banget, si anak happy, orang tua happy. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau di situ tuh biasanya nggak boleh lompat-lompat di tempat tidur gitu kan, jangan berantakan segala macam. Hari itu yes boleh. Baru habis itu si anak pengen ngedandanin ibunya gitu kan, dengan ayahnya sama ayahnya lah yang didadanin.
Itu yes boleh gitu. Oh, Kemudian iya. hari ini pengen makan es krim. Yes, Yes. boleh gitu. Jadi Wah. bener-bener yang yes day tapi memang tetap ada aturan gitu. gitu. Itu pun akan membuat anak-anak happy kan, anak happy kita pun happy gitu. Jadi bareng lah happy-nya ya. Nggak yang misalnya ibunya anteng dengan HP gitu. Kan ibu happy nonton drakor gitu. Atau misalnya Pesan-pesan online, pesan online gitu. Tapi anak nggak happy. Anaknya nggak happy ya. Bapak nggak happy, kudu bayar. Kayak gitu. Jadi seimbang kedua belah pihak, dan karena memang berumah tangga itu bekerja sama, semua pihak di dalamnya otomatis dalam menciptakan kemudian mengelola emosi menjadi positif pun itu kerjasama semua pihak, nggak bisa satu orang. Iya gitu. betul. Nih Ayah Bunda dan sahabat Assalam bisa masuk list filmnya nih. Yes Day mungkin. Saya juga nanti akan melihat film tersebut, mungkin mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi atau apa ya, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan ya, terinspirasi dari film tersebut. Iya. Alhamdulillah nih Bu Nira, padat sekali nih kegiatan kita hari ini, ilmu-ilmunya yang tadi Bu Nira sudah kita sharing kepada Ayah Bunda dan sahabat Assalam semuanya. Jadi closing statementnya apa nih Bu Nira untuk penutup hari ini? Ya, baik. Untuk hari ini mengenal emosi pada anak masa pandemi, ya tentunya kan kita harus pahami emosi itu bukan hanya yang marah-marah aja gitu ya, bahwa ada emosi positif juga yang tadi bahagia, senang, cinta, kasih sayang pun itu adalah bentuk emosi. Sehingga kita tidak bisa mengidentikan pasti emosi marah gitu kan. Dan kemudian untuk mengelola supaya emosi ini menjadi menyenangkan, selalu jadi bahagia, walaupun kita tidak boleh menutup kemungkinan kalau kita punya emosi negatif pun kita harus mengekspresikannya, tapi kita bisa lebih memaintain emosi-emosi positifnya dengan tadi aktivitas bersama, selalu mendiskusikan, berkomunikasi gitu ya mengenai bagaimana perasaan, kemudian menegosiasikan apa yang bisa dan tidak. Iya. Gitu. Jadi orang tua wajib mengalirkan energi positif kepada anak-anaknya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda dan sahabat Assalam semua, kegiatan di parenting kita, podcast parenting bersama Ibu Nira sudah selesai nih Bu Nira. Terima kasih nih Bu Nira sudah berkenan menyampaikan atau ikut kegiatan podcast parenting TK Assalam hari ini. Ya. Sama-sama Ibu Farida, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa menambah insight kegiatan. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Nira. Sama-sama Bu Farida. Nah, Ayah Bunda dan sahabat Assalam semuanya, demikianlah kegiatan podcast parenting TK Assalam. Jangan lupa saksikan terus podcast parenting TK Assalam di setiap hari Sabtu, dan jangan lupa Ayah Bunda bisa menyaksikannya melalui channel YouTube di bawah ini. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share podcast parenting TK Assalam. Saksikan di kegiatan podcast parenting di hari Sabtu bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.